Pemirsa, mantan istri Yuma, artis Ria Irawan kembali menggandeng cowok baru. Cowok itu bernama Eko Supriyanto. Profesinya sebagai penari latar dan dosen salah satu perguruan tinggi seni swasta di kota Solo, Jawa Tengah. Soal urusan menari, Eko memang jagonya. Dia pernah tercatat sebagai salah satu penari latar dalam konser penyanyi kondang Madonna. Di samping pandai menari, Eko juga ahli yoga. Karena hal itulah kemudian Ria langsung mendekati Eko. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Berikut kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Setelah sebulan menghilang dari layar kaca, penyanyi dangdut kontroversial Inul Daratista tampil kembali dalam siaran langsung acara Rindu Inul di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Apakah dengan penampilannya selama 2 jam itu mental Inul sudah pulih lagi dan ia sudah kebal dengan ancaman dan kecaman Raja Dangdut Rhoma Irama? Tudingan bertubi-tubi yang dilancarkan pihak tertentu kepada artis Bella Safira seputar adegan panasnya yang diedarkan melalui kepingan VCD dan jaringan internet membuat artis cantik ini mempunyai beban mental yang cukup berat secara psikologis. Jangan lewatkan pemirsa beberapa liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Selama sepekan terakhir ini, media massa hiburan heboh memberitakan adegan mesra artis Bella Safira dengan seorang pria yang disebarluaskan lewat media internet. Menariknya meskipun Bella telah membantah dan terlihat tegar dalam menghadapi pertanyaan wartawan seputar hal itu, namun Bella mengaku pikirannya sempat terganggu dan tidak bisa tidur akibat adanya peristiwa tersebut. Artis sinetron yang kini sedang merambah dunia tarik suara Bella Safira, belakangan ini sedang merasakan beban mental yang cukup berat. Bella diguncang berita miring secara berturut-turut mengenai adanya adegan mesranya dengan sejumlah pria. Setelah isu VCD adegan mesranya dengan Ajima Said meredam, Bella kembali diberitakan melakukan adegan mesra dengan seorang pria yang tidak jelas identitasnya dalam sebuah rekaman yang disebarluaskan lewat jaringan internet dengan durasi 10 detik. Meskipun selama ini Bella terlihat cukup tegar dan kuat menghadapi isu miring seputar dirinya, namun teror bertubi-tubi yang dilancarkan kepadanya membuat artis cantik ini lelah menghadapi beban moral yang dipikulnya sebagai public figure. Gue kepikiran ya sama ke tidur ya, dua itu pikiran sama untuk istirahat itu memang iya, tapi kalau mengganggu jalannya kerjaan sih aku nggak mau sampai gitu. Jangan sampai kesedihan, kekecewaan itu membawa semua kemampuan yang kita miliki sehingga kita nggak bisa kerja gitu. Aku tuh sudah memilih jalan hidup aku, karir aku tuh di dunia ini. Jadi apapun yang dibuat orang untuk tujuan negatif, aku nggak akan mundur. Sialnya tuh kok mukanya mirip ya gitu. Tapi kalau teman-teman deket ya, tanya ke adik saya deh. Adik saya lihat sedetik aja dia udah tahu itu bukan Kak Bella gitu. Hidungnya beda, alisnya beda gitu, badannya beda gitu. Kalau ditanya ke orang yang lihat Bella hampir setiap hari, kayak teman-teman deket yang lihat Bella udah tahunan gitu, tuh tahu kalau itu bukan aku. Bella merasa beruntung memiliki orang tua dan sahabat yang cukup mengerti keberadaannya dan mensupportnya tiada hentinya. Mereka inilah yang membuat Bella cukup tegar menghadapi masalah terberat yang dihadapinya itu. Orang tuaku aku rasa orang yang dalam situasi seperti ini gitu. Memang benar-benar mereka tuh dengan sikapnya itu sangat-sangat support aku gitu. Tanpa terucap satu kata pun dari mulut mereka ya. Waktu gosip VCD Bella dengan Aji beredar, Mama sama Papa tuh nggak ngomong apa-apa sama sekali. Nggak menanyakan kebenarannya, nggak yang seperti ujuk-ujuk bener nggak sih, nggak gitu. Mereka tuh ketemu Bella tuh cuman bilang kalau Bella harus kuat gitu. Bella, kamu harus kuat, you have to be stronger and gotta be stronger gitu loh. Ini tuh cobaan. Lalu datang berita ini lagi gitu. Yang ini sekarang malah mereka sama sekali nggak berkomentar. Jadi aku
aku apa ya, terharu gitu, terharu dengan sikap mereka yang tanpa bertanya gitu, mereka tahu harus bagaimana terhadap aku gitu. Lantas dukungan seperti apa yang Bella rasakan dari teman-teman terdekatnya? Teman-teman aku tuh bener the best in the world deh. Aku ngerasain, aduh sahabat-sahabat aku tuh memang baik adanya gitu. Paling cuman satu orang gitu yang sambil bercanda ngomong ke Bella, bener nih bukan gitu. Cuma satu orang, kalau yang lainnya sih malah rata-rata nggak mau nanya. Nggak ada satupun temanku yang menambah beban gitu, nggak ada. Malah rata-rata mereka tuh cenderung kesel ya, jengkel gitu. Apalagi teman-teman yang di tempat latihan gitu, mereka tuh yang udah bawa aja orangnya ke sini, kita wah gitu, kita beri gitu ya, maksudnya sambil bercanda-bercanda gitu. Kayak gitu. Jadi wah ini dukungan yang luar biasa buat aku. Sekedar ingin tahu apakah Bella pernah melakukan adegan panas itu? Enggak gitu loh. Aku bukan orang bodoh ya. Kalaupun aku berhubungan sama seseorang gitu, nggak mungkin aku mengundang seseorang untuk apa namanya, misalnya kita lagi mesra-mesraan, entah pegang-pegangan, entah lagi deketan gitu, terus harus ada orang yang nge-shot adegan itu. Cek dari Cek juga mencoba meminta komentar salah satu sahabat Bella yaitu Anjas Mara yang selama ini cukup dekat dengan Bella. Apakah Anjas melihat perubahan sikap dan perilaku Bella pasca beredarnya isu adegan mesra Bella dengan sejumlah pria? Sejauh ini sih gue ngeliat Bella ngejalinnya dengan santai-santai saja. Dia sejak waktu pertama kali aku kasih tahu kayak gitu, dia cuma bilang, enggak ada, itu bukan gue. Dia bilang kayak gitu. Soalnya gini, dia ditanya, sama siapa? Dia bilang gitu, sama bule. Ya insting kita kan kalau misalnya punya hubungan dengan seorang kan pasti ingat kan. Oh iya. Dan karena dia merasa tidak pernah punya pacar bule, kali akhirnya bukan gue gitu. Ya ibaratnya seorang manusia kan pasti terkadang ada di atas dan di bawah. Nah mungkin sekarang ini dia sedang berada di bawah itu. Tapi suatu hari nanti dia pasti akan naik lagi di atas. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mantan istri Yuma artis Ria Irawan kembali menggandeng cowok baru. Cowok itu bernama Eko Supriyanto. Profesinya sebagai penari latar dan dosen salah satu perguruan tinggi seni swasta di kota Solo, Jawa Tengah. Soal urusan menari, Eko memang jagonya. Dia pernah tercatat sebagai salah satu penari latar dalam konser penyanyi kondang Madonna. Di samping pandai menari, Eko juga ahli yoga. Karena hal itulah kemudian Ria langsung mendekati Eko. Kedekatan itu pun akhirnya berbuntut gosip. Menurut kabar yang santer telah beredar, baik Ria maupun Eko ternyata sudah berpacaran. Benarkah demikian? Kalau pacaran juga kita nggak pacaran, kita nggak pengen kawin. Saya belum pengen kawin dan nggak ada apa-apa. Meskipun Ria dan Eko menganggap hubungan itu hanyalah sebatas pekerjaan, lalu mengapa Ria begitu terlihat serius terhadap Eko? Termasuk sikap Ria yang bersedia menjadi manajer pribadi Eko. Tesis saya untuk S2 saya kan dulu saya bikin manajemen seni pertunjukan. Dulunya saya bikin film short movie, film pendek yang ya pokoknya story-nya tesis saya tuh maunya portfolio. Jadi saya selain Eko ada satu pelukis yang saya pengen manajerin juga. Selain nanti kalau yang film pendek itu bagian dari tesis saya juga gitu. Sekedar ingin tahu apa sebenarnya yang membuat mereka saling tertarik satu sama lain? Dia banyak memberikan kesempatan peluang Gue nggak pernah break even point kalau pacaran. yang sifatnya challenge tergantung. Nah mungkin pacar-pacar dia yang dulu banyak kan nggak kuat dengan challenge dia sebagai sosok figur Ria yang sangat kuat seperti ini. Dan saya sendiri juga banyak pengalaman dengan hubungan yang lain, artinya hubungan dengan cewek-cewek lain yang saya pikir challenge itu justru akan semakin menarik kalau kita menghadapinya dengan challenge juga. Jadi ketika dia challenge saya challenge dia balik gitu. Pemirsa, beginilah suasana pembuatan sinetron Dikalahkan Sang Sapurba, sebuah sinetron yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rokan Ulu Riau untuk mengenang kejadian bersejarah yang terjadi di daerah Rokan Ulu Riau beberapa tahun silam.
Dalam pengambilan gambar adegan sinetron itu tampak VJ MTV Singapura Suhaila Salam dan aktor laga Henry Hendarto. Suhaila Salam memerankan tokoh Aisyah, gadis kampung yang dipaksa kawin oleh orang tuanya.